Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang percaya mengambil keputusan beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita harus mengikuti aturan main yang berlaku. Aturan main yang beliau ajarkan kepada kita, yang utama itu adalah ketika kita mau belajar akan apa yang menjadi perintahnya. Di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Di situ di bagian ayat tersebut Yesus menekankan secara khusus bahwa manusia pada umumnya kehilangan akan model hidup sampai akhirnya mereka menjadi frustrasi, stres, bahkan dalam menjalani hidup ini tidak jarang ada yang bunuh diri. Itu semua disebabkan bukan karena permasalahan dan masalah yang demikian sulit dan rumit sampai akhirnya banyak orang tidak bisa menyelesaikannya dan akhirnya mengakhirinya dengan jalan pintas, yaitu bunuh diri. Ada yang mungkin tidak se ekstrim itu, tapi ada yang ke narkoba dan kriminal dan sebagainya. Di dalam kasus corona ini sekarang dunia diperhadapkan pada hal yang demikian. Manusia diperhadapkan pada tingkat kesulitan yang sungguh-sungguh tinggi karena corona. Dari corona inilah kita sekarang diajar dan belajar untuk kita mulai melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah jalan keluar dalam menyelesaikannya. Tanpa Tuhan Yesus, kita juga akan mengalami hal yang sama. Bangkrut akan hidup, pemahaman, pengertian, sampai akhirnya kita tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30, belajar yang pertama itu adalah kita datang kepada Dia, mengakui akan segala permasalahan hidup kita, mengakui akan segala kelemahan kita, mengakui akan segala apa yang kita lakukan itu tidak mampu mengatasi hidup. Poin yang pertama di situ dikatakan bahwa marilah semua kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Dalam kasus corona ini begitu banyak orang mengalami letih lesu dan berbeban berat. Mungkin di antara kita juga mengalami hal yang sama. Tetapi tidak usah putus asa, tidak usah bimbang, tidak usah ragu. Karena Yesus adalah solusinya. Poin yang kedua, belajar yang kedua itu adalah mengikut akan panggilannya, yaitu kita mau ambil bagian di dalam tanggung jawab. Kata di Matius 11 tadi dikatakan bahwa kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk itu artinya tanggung jawab. Tanggung jawab berkaitan dengan bagaimana ketika kita diajar, ketika kita diberikan tugas dan tanggung jawab, poin-poin yang menjadi kewajiban kita jalankan dengan penuh setia. Kuk kata di situ juga menyangkut perihal, yaitu kita mau berdoa, kita mau baca Alkitab, kita tetap mau bersyukur, sudut pandang kita tetap diarahkan terus kepada Yesus Kristus, diarahkan terus kepada firman Tuhan yaitu Alkitab, sampai
nanti kita memasuki belajar yang ketiga, yaitu kita akan menjadi lemah lembut dan kita akan menjadi pengikut Kristus yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu banyak tantangan, ajakan untuk kita keluar dan beralih dari Dia. Tetapi lewat Matius 11:28, di situ Yesus menekankan poin yang ketiga, yaitu karena aku lemah lembut dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketenangan itu bukan semata-mata kita punya banyak uang, kita punya banyak harta, kita punya pendidikan yang baik, dan sebagainya. Tetapi ada saatnya perkara-perkara itu tidak akan mampu menyelesaikan hidup kita. Ada banyak orang yang punya banyak uang, tetapi dia dihinggapi banyak penyakit, sampai akhirnya uangnya tidak mampu menyelesaikan masalahnya. Ada orang yang tidak punya uang, tetapi ada banyak kesulitan yang dia hadapi, sampai akhirnya dia juga stres, depresi. Hari ini Yesus mengajar kepada kita, ketika kita datang pada Dia, belajar terus pada Dia, mengaku bahwa Dia terus adalah solusi hidup saya, maka apapun tantangan masalah yang kita hadapi, Dia akan terus memberikan kita kekuatan, jalan keluar untuk menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Tetapi tidak berarti bahwa ketika kita berbicara kuk yang berkaitan dengan tanggung jawab, Yesus mengambil masalah kita, tidak. Tetapi Yesus memberikan kepada kita pundak yang kuat untuk menyelesaikan masalah itu. Seperti di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang mengatakan bahwa segala masalah persoalan yang kita hadapi, kita mampu mengatasinya. Kenapa? Karena Dia memberikan kepada kita roh kemampuan, roh keberanian, roh kekuatan. Di dalam 1 Yohanes juga di situ dikatakan Dia memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh keberanian, roh kuasa untuk menyelesaikan masalah hidup. Jadi jangan tinggalkan Yesus. Apapun masalahmu, mungkin Tuhan tidak sembuhkan sakit kita secepat yang kita inginkan. Mungkin Tuhan Yesus tidak izinkan kita untuk cepat-cepat menyelesaikan masalah hidup kita. Kadang Dia izinkan untuk kita ada di dalam masalah itu. Dia izinkan kita ada di dalam perkara itu. Tetapi sekali lagi firman Tuhan berkata, roh yang ada pada dirimu adalah roh kekuatan, roh kuasa, roh ilahi. Di dalam Matius 28 ayat 20 mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kata penyertaan itu berkaitan erat bahwa tidak sedetik pun beliau, yaitu Tuhan Yesus, akan meninggalkan kita. Tidak sewaktu apapun Dia akan melepaskan kita dari masalah. Tapi Dia ada di dalamnya, kita suruh menyelesaikannya, dan kita berjalan terus bersama dengan Dia. Seperti di dalam Roma 8 ayat 28. Aku turut bekerja sama untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berpeganglah terus pada Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam Dialah seluruh masalah hidup kita dapat terselesaikan. Dan kita terus akan memperoleh ketenangan. Kita terus akan memperoleh jiwa yang senantiasa menjadi jiwa orang-orang yang selalu senantiasa bersyukur, mengucap syukur di dalam segala hal.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.